Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat MI Musabri, semoga Allah merahmati kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillah ala kulli hal. Kita bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena dengan perantaraan beliaulah sehingga kita dapat menikmati manisnya iman, menikmati Islam yang damai sampai hari ini. Sahabat MI Musabri yang dirahmati Allah, tak terasa ternyata kita saat ini sudah berada di penghujung dari bulan suci Ramadan tahun 2022 atau 1443 Hijriah. Seharusnya saat ini sahabat MI Musabri kita sudah memaksimalkan diri dalam melaksanakan ibadah ataupun melaksanakan kebaikan-kebaikan selama bulan suci Ramadan sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita. Sahabat MI Musabri, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mengisahkan sahabat ataupun mengisahkan Nabi Zakaria, kegalauan Nabi Zakaria ketika beliau belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan usia mereka itu sudah sepuh. Kemudian nanti ada proses bagaimana Allah mengabulkan doanya, apa yang ia lakukan. Nah, ini yang akan kita gali, pelajaran yang akan kita gali pada kesempatan Ramadan senja terakhir kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Zakaria idz nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin." Surah Al-Anbiya ayat 89. Allah berfirman ketika mengisahkan Zakaria, idz nada rabbahu, ketika Nabi Zakaria itu berdoa kepada Tuhannya, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Kata Nabi Zakaria, ya Allah, jangan engkau biarkan aku dalam kesendirian tanpa ada keturunan. Nah, di sini Allah menjelaskan bagaimana Nabi Zakaria itu berdoa karena Nabi Zakaria dengan umur beliau yang sepuh bersama istrinya itu belum diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau galau, beliau merasa ketika nanti saya telah meninggal dunia, maka tidak akan ada yang akan meneruskan risalah ataupun dakwah saya. Kemudian pada ayat berikutnya, pada ayat ke-90, Allah menyebutkan, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Kata Allah, fastajabna lahu, kemudian kami mengabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, kemudian Allah menganugerahkan seorang anak yang saleh, seorang anak yang pandai, yang cerdik, yang dinamakan Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, kemudian kami jadikan istrinya yang tadinya tidak bisa mengandung, kemudian Allah jadikan dia bisa mengandung. Yang sebelumnya mandul, kemudian Allah jadikan dia dapat mengandung. Kemudian lanjutan ayatnya mengatakan,
innahum kanu yusari'una fil khairat. Nah, ini ada 3 pelajaran di sini yang akan kita petik. Yang pertama yang mereka lakukan adalah yusari'una fil khairat, berlomba ataupun bersegera ketika mendapatkan kebaikan. Ada kesempatan berbuat baik, maka ia bersegera untuk melakukan kebaikan tersebut. Kemudian yang kedua, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Kemudian yang kedua, mereka berdoa kepada Allah dengan 2 sifat di sini. Pertama adalah sifat raghaban, sifat berharap kepada Allah atau ar-raja. Yang kedua adalah sifat rahaban atau sifat cemas ataupun sifat al-khauf. Kemudian yang terakhir adalah wa kanu lana khashi'in. Mereka termasuk orang-orang yang khusyuk. Jadi yang pertama yang harus kita gali dari pelajaran kisah Nabi Zakaria ini sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, yusari'una fil khairat. Mereka menyegerakan berbuat baik. Bila kita kaitkan pada bulan suci Ramadan ini, maka sekali lagi adalah momentum yang terbaik sekali karena banyak hal kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Kalau kita berbicara ragam kebaikan, kita bisa melihat ke sebuah buku yang dikarang oleh Imam Nawawi, namanya kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian kitab ini disyarah oleh Al-Imam Al-Utsaimin ketika menjelaskan satu bab di sana, bab tentang turuku kathratil khair. Jadi ragam kebaikan. Beliau menjelaskan di bab ini bahwa secara umum ada 3 kebaikan. Yang pertama adalah kebaikan yang terkait dengan fisik kita. Artinya kebaikan dilakukan oleh fisik kita. Contohnya adalah puasa yang kita lakukan. Kemudian kedua adalah sholat yang kita lakukan. Atau mungkin yang lebih sederhana lagi adalah imatatul adza 'anit thoriq. Ini ketika Rasulullah SAW menjelaskan terkait dengan cabang iman di sana. Kata Rasul, yang paling rendah itu adalah imatatul adza 'anit thoriq, yaitu menghilangkan duri, bukan cuma duri sebetulnya, tapi contohnya misalnya batu kita dapatkan di jalan atau sesuatu apapun yang dapat merintangi orang ketika dia berjalan yang membuat orang bisa celaka. Kemudian kita ambil, kita pinggirkan, kita singkirkan, maka itu adalah sebuah kebaikan yang melibatkan kondisi ataupun melibatkan fisik kita. Kemudian yang kedua adalah kebaikan yang terkait dengan harta benda kita. Contohnya adalah zakat. Di bulan puasa ini ada namanya zakat fitri atau zakat fitrah. Kemudian ada zakat mal. Kemudian yang terkait lagi dengan harta adalah sedekah kita, infak kita kepada keluarga dekat kita, tetangga dan juga kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah gabungan dari yang pertama dan yang kedua. Artinya kebaikan yang melibatkan fisik dan juga kebaikan yang melibatkan harta. Contohnya adalah jihad fi sabilillah. Namun sahabat Emi Musabri sekalian, kita tidak memaknai jihad itu semata-mata berangkat ke medan perang, tidak. Tapi ada satu kebaikan yang nilainya itu sama dengan jihad fi sabilillah. Apa itu? Huwa thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kata Allah, tidak sepatutnya seluruh umat mukmin itu, orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang semua. Tapi kata Allah, hendaklah ada satu kelompok yatafaqah fid din, yatafaqahu fid din. Satu kelompok yang belajar agama. Kemudian setelah dia belajar agama, dia kembali ke masyarakatnya, kembali ke umatnya. Untuk apa? Untuk memberikan peringatan-peringatan kepada umatnya, kepada masyarakatnya. Sehingga tadi
dikatakan bahwa menuntut ilmu agama itu sama dengan jihad fi sabilillah. Kemudian dikuatkan lagi oleh sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menggambarkan tentang fadilah mencari ilmu. Rasul bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a." Rasul bersabda bahwa barang siapa keluar mencari ilmu, maka dia berada fi sabilillah, di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai ia kembali. Sahabat Emi Musabri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu ragam kebaikan yang dijelaskan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Yang pertama adalah melibatkan fisik, yang kedua adalah melibatkan harta kita, dan yang ketiga adalah gabungan antara fisik dan juga harta yang kita miliki. Kemudian kita kembali, sahabat Emi Musabri yang dirahmati Allah, kita kembali dari pelajaran yang dapat kita ambil dari firman Allah tadi. Yang pertama tadi kita sudah mendapatkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera ketika mendapatkan peluang untuk berbuat baik, mereka bersegera untuk berbuat baik. Kemudian yang kedua, sahabat Imam Sabri, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Keluarga Nabi Zakaria itu ketika berdoa ada dua sifat di sini yang digambarkan oleh Allah. Pertama adalah raghaban. Raghaban artinya adalah sifat berharap. Berharap bahwa seluruh kebaikan yang dilakukan oleh mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bawa ke dalam konteks puasa saat ini, terus ketika kita mendengar ataupun memaknai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa kemudian dengan man shoma Ramadan imanan, dengan penuh iman, wahtisaban, penuh harap pada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka harapannya adalah dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sifat yang kedua ketika kita berdoa, rohaban, yaitu sifat cemas ataupun rasa takut kita. Kita takut jangan sampai apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan, ibadah kita, puasa kita, sholat kita, zakat kita, jangan sampai itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mendapatkan teguran atau sesuai dengan teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan, "Kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal 'atash." Jadi dia takut jangan sampai ya Allah, puasa yang saya lakukan pada bulan suci Ramadan ini tidak mendapatkan apa-apa. Artinya tidak mendapatkan pahala apa-apa. Yang dia dapatkan adalah hanya perasaan al-ju' wal 'atash. Dia hanya mendapatkan rasa lapar dan juga dahaga. Pertama, kita berharap Allah memberikan karunia kepada kita. Yang kedua, kita takut jangan sampai apa yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut, ya Allah, jangan sampai sholat yang saya lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin ketika melakukan amalan-amalan ibadah itu, kebaikan-kebaikan itu, kita ada tendensi lain mungkin karena kita riya, ingin dilihat oleh orang lain, sehingga nilai-nilai ibadah yang kita lakukan itu tidak punya makna. Sahabat Imam Sabri, semoga Allah merahmati kita semua. Kemudian yang terakhir, sifat yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Zakaria sehingga Allah mengabulkan permintaannya atau memberikan karunia kepada keluarga Nabi Zakaria adalah kanu lana khashi'in. Mereka termasuk orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tawadhu, tidak sombong. Ketika melakukan kebaikan, dia tidak sombong. Punya harta, dia tidak sombong. Pun sahabat Imam Sabri yang berbahagia, jadi ini 3 pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Zakaria ketika tidak mendapatkan karunia berupa anak, kemudian beliau berdoa
namun Allah mengabulkan doanya, tidak mengabulkan begitu saja, tapi ada proses yang dilakukan. Pertama adalah yusari'una fil khairat. Mereka bersegera ketika mendapatkan peluang untuk berbuat baik, maka mereka langsung melakukan kebaikan itu. Kemudian yang kedua, dalam berdoa kita menumbuhkan dalam diri kita. Jangan sampai amalan yang kita lakukan, ibadah puasa contohnya yang kita lakukan, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebetulnya juga berharap dalam doa itu semoga Allah menerima amalan-amalan baik kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah kanu lana khashiin, yaitu tidak termasuk orang-orang yang sombong. Dia termasuk orang-orang yang tawadu, artinya tidak termasuk orang-orang yang sombong ketika dia punya harta, ketika dia punya kedudukan. Nah, ketika tiga hal ini kita sudah lakukan, ada dalam diri kita, maka itu memudahkan Allah untuk memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Sahabat MI Ummu Sabri yang berbahagia, di penghujung bulan suci Ramadan ini, tentunya kita berharap semoga kebaikan ibadah yang kita lakukan selama 1 bulan penuh ini, sekali lagi kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita, amalan yang menjadi bekal kita di akhirat nanti, sehingga kita diberikan label oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam ayat Al-Qur'an, la'allakum tattaqun. Kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita sudah mendapatkan predikat takwa. Sahabat MI Ummu Sabri yang berbahagia, sebagai penutup dari Ramadan senja pada tahun ini, selaku pribadi dan kepala madrasah MI Ummu Sabri Kendari serta seluruh jajaran, para guru, para staf, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada tahun ini, dan kita berharap semoga Ramadan tahun depan kita masih bisa menikmatinya sehingga kualitas ibadah kita bisa kita tingkatkan pada saat itu juga. Kemudian yang kedua, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang keluar dari bulan suci Ramadan dengan hati yang fitrah, hati yang suci, hati yang bersih. Kullu am wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.